Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Kita melihat bahwa Ketua DPR RI, Bu Puan Maharani, ini lately akhir-akhir ini mengkritik kinerja pemerintah. Bahkan tidak hanya itu, dari partai pun ada Pak Effendi Simbolon ya, dan ada juga Pak Masinton Pasaribu ini juga tampak menyerang. Ini masing-masing dikasih tugas satu-satu nih kayaknya. Satu nyerang Pak Jokowi, satu lagi nyerang Pak Luhut Binsar Panjaitan. Ada apa di sini sebenarnya? Saya tertarik menyaksikan satu ulasan atau logika dari Pak Refli Harun di sini. Beliau sebagai seorang pengamat politik, saya mengikuti banyak pikiran dari beliau ini tadi, dan menarik saat beliau bilang bahwa ini ada politik skoci sepertinya. Jadi kayaknya Pak Jokowi ini mau ditinggal sendirian. Dan melihat ini, apakah ini benar kritik atau jangan-jangan ini lempar skoci untuk tinggalkan Jokowi dan pemerintahannya? Karena mengingat kondisinya sekarang ini kan kita benar-benar di persimpangan jalan. Persimpangan jalan apa? Persimpangan jalan antara ini kan komunikasinya bahwa apakah pemerintah ini dianggap gagal atau berhasil, tapi mengingat dan yang saya lihat bahwa saat ini penanganan COVID-19 tidak hanya di Indonesia, di seluruh dunia pun dengan varian Delta ini membuat semua orang ini kelimpungan, sehingga kita belum tahu apakah ini akan dianggap berhasil atau gagal. Tapi yang menarik di sini adalah kok bisa-bisanya di masa seperti ini terjadi hal seperti itu. Dalam politik ini wajar dan sering terjadi hal seperti ini, tetapi kita akan lihat menggunakan kartu saya, terutama jika ternyata ini disaksikan oleh orang awam seperti saya dan Anda semua ini tadi, kita akan melihat apa sih yang sebenarnya terjadi. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung akan lihat di sini bahwa politik itu sebenarnya adalah bagaimana dua orang yang memiliki satu kesamaan tujuan dan terus kemudian mereka ini bersama. Nah, jika ternyata memang akhirnya ada satu tujuan yang berbeda di sini, terutama jika ternyata kader partai ini menjadi presiden atau bagian dari pemerintahan, maka sepertinya memang akhirnya diperlukan pemisahan si sejoli ini tadi. Akhirnya memang ya tujuannya nggak bisa dilepaskan, walaupun beliau ini tadi menggunakan satu addressing beliau sebagai seorang ketua DPR RI dan yang lain-lain ini sebagai kader dari partai. Tetapi kita bisa lihat bahwa ini jelas-jelas adalah politik skoci yang sedang terjadi. Nah, apakah memang diakui? Tidak. Sampai di titik dimana kalau ternyata penanganan pemerintah ini tadi dibuktikan gagal. Nah, sebelum itu terjadi, maka sekarang ya yang akan dilakukan adalah enggak, ini menjalankan instrumen pemerintah sebagai ketua DPR RI dan kita sebagai instrumen partai yang harus mengingatkan kader partai yang saat ini menjabat sebagai presiden atau anggota di pemerintahan, baik menteri dan stafnya. Nah, ini adalah satu hal yang ya ini satu memang drama politik yang pasti dan selalu akan terjadi. Tapi kita masyarakat harus selalu melihat dan mewaspadai dinamika ini tadi. Dan kalau kita lihat lagi di sini, sebenarnya adalah satu upaya yang tidak ingin diasosiasikan jika ternyata nanti pemerintah entah bagaimana ceritanya dibuktikan gagal. Yang saya lihat di sini bahwa ya pemerintah melakukan apapun yang bisa dilakukan dengan semua yang ada. Saya pikir sih pemerintah sekarang ini sudah merupakan gabungan dari para Avengers. Tapi ya dengan adanya COVID-19 yang kita tidak tahu dan memang akhirnya datang di saat seperti kemarin ini dan seluruh dunia juga akhirnya mengalami, terutama varian Delta yang terus kemudian menyebar seperti ini, memang akan sangat mudah mengacungkan jari dan menunjuk kalau kamu gagal. Tapi coba kalau seandainya menunjuk gagal ini ditempatkan di posisi yang sama, mereka juga pasti akan melakukan hal dan berakhir dengan kondisi yang sama. Seperti yang kita ketahui saat ini, saat video ini dibuat, Amerika juga mengalami kenaikan yang luar biasa. Jepang yang saat ini sedang menjadi tuan rumah Olimpiade juga mengalami kenaikan jumlah COVID-19 yang sangat-sangat signifikan. Dan ini menunjukkan bahwa COVID ini menyerang tidak hanya ke Indonesia. Dan siapapun dia pasti akan kewalahan. Dan kita akan lihat lagi di sini bahwa ini adalah satu hal di mana nanti saat terus kemudian orang akan mengasosiasikan, tidak akan diakui, dan yang paling penting di sini adalah memastikan kredibilitas partai ini tetap terjaga. Apakah ada juga hubungan dengan naiknya elektabilitas Ganjar Pranowo dan yang ditakutkan kalau nanti Pak Ganjar ini lepas? Nah, ada hal seperti itu. Seperti dikutip ada seorang grandmaster catur yang terus kemudian saat ini menjadi kader partai juga mengatakan bahwa ya sebagai partai ini bukan gerombolan, partai ini adalah satu derap langkahnya itu harus sama dan sebagainya. Maka
ini adalah sebuah kayak mungkin lempar ini ya, cek kedalaman atau cek ombak di sini. Apakah ternyata nanti semua partai ini, semua kader partai itu setia dan mengikuti perintah dari Ibu Ketua? Dan jika ternyata tidak, nah maka ini akan ketahuan dan akan dilakukan mungkin pembersihan. Tapi di saat seperti ini memang segala hal itu tidak pasti, dan rupanya apa yang harusnya terjadi mendekati tahun 2024 ternyata terjadi lebih awal, dipicu dengan adanya Corona dan COVID-19, terutama varian Delta ini tadi. Dan kalau dilihat dari sini, kita kan tahu sebenarnya Presiden ini sedang kerja. Dan kerjanya pun itu memang akhirnya mayoritas ini diwakili oleh Pak Luhut Binsar Panjaitan. Seperti kita ketahui bahwa sebenarnya sepertinya ini PDIP sendiri, atau saya pernah dengar selentingan bahwa PDI atau mungkin ketuanya ya ini nggak get along dengan Pak LBP ini tadi. Apakah ini gara-gara Pak Jokowi ini menunjuk Pak Luhut sehingga akhirnya terjadi accusation ini tadi? Kita tidak pernah tahu. Ini permainan politik tingkat tinggi, tetapi yang bisa dipastikan di sini adalah pasti ada like or dislike yang diambil, terutama jika ini menyangkut kepentingan partai. Dan kalau kita lihat di sini, memang akhirnya tidak akan bisa kita lepaskan Bu Puan ini sebagai putri dari Bu Mega, cucu dari Pak Karno, dan PDIP itu sendiri yang mana sekarang ini mengatakan hal seperti itu, otomatis ini harus menjadi satu hal yang harus kita waspadai dan akan merubah peta perpolitikan 3 tahun mendatang. Juga yang ditakutkan di sini, ini adalah kecintaan pemilih, atau mungkin kalau kita bilang itu adalah elektabilitas. Nah, loh, Pak Jokowi kan nggak akan dicalonkan lagi, betul, tapi tingkat kepuasan ini rupanya memang akhirnya menurun, terutama dengan masyarakat yang saat ini mudah sekali digerakkan oleh hoax, dan mereka ini dalam keadaan lapar dengan kondisi COVID yang seperti sekarang ini. Apalagi Pak Jokowi lebih memilih untuk mendengarkan ilmuwan dan melakukan satu kebijakan yang tidak populer di mata masyarakat. Populer itu seperti memberikan subsidi ke BBM dan masyarakat nggak dikasih tahu kalau utang negara menumpuk. Nah, rupanya pemerintah yang selama ini fokus kepada pembangunan infrastruktur dihajar dengan semua kondisi COVID-19 ini tadi, akhirnya juga kebingungan, dan dengan hal ini tadi otomatis kepuasan terhadap kinerja pemerintah menurun, dan PDIP sepertinya tidak mau disangkut pautkan dengan hal itu tadi. Padahal kita tahu ya sebelumnya mungkin banyak orang yang akhirnya memilih PDIP karena simpatik dengan cara kerja Pak Jokowi yang memang ya remarkable sejak dulu jadi wali kota Solo dan sebagainya. Tapi apakah memang ini akan jadi, kalau saya pikir ini timing yang tidak tepat. Dalam kondisi seperti ini menyerang pemerintah, apapun itu saya pikir sih ya tidak tepat. Tetapi politik bisa saja dan apa saja bisa terjadi. Sehingga kalau ternyata kalian semua menyaksikan atau melihat di sini, nggak apa-apa, tapi tetap satukan ini di dalam konteks. Dan konteks yang tepat adalah selalu politik. Ingat bahwa apapun yang terjadi saat ini tidak bisa kita lepaskan dari konteks itu, kecuali memang pemerintah itu sendiri. Karena kita lihat pemerintah tidak memiliki kepentingan apapun. Kalaupun ternyata mereka berharap akan dipilih lagi, udah nggak mungkin. Kalaupun ternyata menteri-menterinya akan nanti dipakai lagi, seperti kita ketahui kalau presidennya ganti, menterinya pasti ikut ganti juga. Sehingga kita bisa pastikan bahwa pemerintah saat ini mengupayakan sebaik-baiknya dengan dana sebesar mungkin yang bisa dipakai untuk menyelamatkan bangsa Indonesia ini dari jebakan pandemi yang memang semakin merajalela. Dan ingat, untuk kalau kita ingin menilai apapun yang terjadi di Indonesia, lihat juga kondisi di luar negeri dan bagaimana penanganannya. Seperti kita ketahui bahwa kondisi sekarang memang tidak bagus, tetapi inilah yang terbaik dengan semua modal yang kita miliki. Dan kalau seandainya ini enggak, misalkan nanti ada juru bicara dari PDIP mengatakan nggak ada hubungannya dengan 2024, saya pikir enggak. Bohong, bohong dalam artian ya pasti nggak benar maksudnya itu tadi. Tapi yang saya lihat di sini itu ada sebuah positioning baru yang ingin disampaikan oleh Bu Puan ini tadi dengan mencantumkan kata Mbak Puan. Nah, ini ingin mengasosiasikan bahwa ya itu tadi, kalau Mbak itu kan Jowo, dan Mbak ini mendengarkan, Mbak ini kayak Mbak Yu seperti itu ya. Mbak Yu bukan Mbak Yu paranormal, Mbak Yu itu Mbak Ayu, jadi seseorang kakak yang mendengarkan. Dan saya pikir ini adalah mulai positioningnya si Mbak Puan ini tadi untuk tahun 2024 mendatang. Walaupun saya nggak tahu ini
si penasihat politiknya ini siapa, kenapa kok lebih memilih baliho dan sebagainya, spanduk yang saya pikir itu so old fashion, udah mungkin 10-15 tahun yang lalu, it's okay. Tapi kalau sekarang rasanya kalau harus berhadapan dengan Ganjar Pranowo menggunakan strategi ini, kayaknya akan keok. Bahkan kemarin saja untuk menghadapi Jokowi dan Ahok harus menggunakan politik identitas dan menggunakan agama sebagai tameng untuk ya melancarkan aksi, di mana ya akhirnya dibilang berhasil tapi collateral damage-nya ini terlalu berlebihan. Sehingga kalau sekarang masih pakai baliho, rasanya harus ganti ini konsultan politik. Apakah terus ternyata saat ini Jokowi ini habis manis sepah dibuang? Setelah 2 tahun selama ini, terus kemudian dia dibiarkan sendiri. Harapannya tidak seperti itu. Saya pikir apapun politiknya, kita tetap elegan untuk mengutamakan apa yang di depan kita. Musuh kita saat ini adalah COVID-19. Musuh tidak terlihat yang merupakan common enemies bersama-sama masyarakat di seluruh dunia. Harapannya kita bisa menghadapi hal itu, dan setelah ini selesai baru kita fokus kepada apapun suksesi yang akan terjadi dan kehidupan mendatang. Kalau ternyata mati kan nggak akan mungkin bisa memilih. Nah, harapannya kita menjaga sedikit, ya sebisa mungkin tidak ada masyarakat Indonesia yang akan meninggal dan semuanya akan bisa ikut dalam suksesi pemilihan di 2024 mendatang. Dan yang terakhir di sini adalah kalau kita katakan bahwa nanti ini akan seperti apa dan kondisinya bagaimana, kondisi masyarakat nanti saya pikir sih masih akan tetap kuat. Bahwa pilihan masyarakat ini akan melampaui pilihan partai. Kekuatan partai itu mungkin tahun 2010 sudah selesai lah. Semua cara kepemimpinan yang ada, pemilihan politik yang ada, saya pikir saat ini sosial media menggerakkan semuanya. Jika ternyata ingin menang, saya pikir sih harus menguasai sosial media. Atau kalau tidak, ya memberangus sosial media itu sendiri. Karena yang saya lihat di sini, kepemimpinan seperti Pak Jokowi ini masih yang akan diinginkan. Kita ingat bahwa dulu waktu Jokowi akhirnya menjalani periode keduanya sebagai wali kota Solo, itu memenangkan pemilihan sebesar 90%. Dan itu belum pernah ada dalam sejarah pilkada, pilpres apapun di Indonesia. 90% kemenangan. Dan saat beliau menjadi gubernur Jakarta terus kemudian menjadi presiden, itu pun melalui sebuah simpatiknya masyarakat yang sedemikian besar. Nah, harapannya siapapun nanti pemimpin kita bisa mengetahui bahwa itu adalah faktor yang penting dan meraih semuanya melewati jalur yang sama. Karena jika tidak, yang akan terjadi adalah sebaliknya, dan kita tidak mau ada kekisruhan politik lagi seperti 4 tahun yang lalu yang terjadi, politik identitas yang nggak perlu dan nggak sepantasnya itu. Dan saya pikir ya siapapun di sini konsultan politiknya melihat bahwa Indonesia dengan keragaman yang ada tidak perlu dipecah belah lagi. Seharusnya keragaman yang ada dipergunakan sebagai persatuan dan kita semua akan menjadi bangsa yang lebih besar dan hebat di seluruh dunia. Terima kasih sudah menyaksikan konten saya, dan apapun ini saya lihat menggunakan kartu. Jika ternyata Anda melihat ini di masa depan, ini adalah prediksi saya, dan semoga apapun yang baik akan terjadi, yang buruk dihindarkan. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.